Tahukah kamu apa itu topologi jaringan komputer? Setelah materi sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana cara menginstal sebuah komputer. Maka untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana topologi jaringan komputer. Yuk disimak videonya. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi. Setiap topologi jaringan akan berbeda dari segi kecepatan pengiriman data, biaya pembuatan, serta kemudahan dalam proses maintenance. Topologi jaringan komputer memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut adalah merupakan jenis-jenis topologi jaringan komputer. Untuk pembahasan materi kali ini, topologi jaringan komputer ada 5 jenis. Pertama, topologi jaringan ring. Kedua, topologi jaringan bus. Ketiga, topologi jaringan star. Keempat, topologi jaringan tree. Dan yang kelima, topologi jaringan mesh. Pertama, topologi jaringan ring. Pada topologi ring, setiap komputer dihubungkan dengan beberapa komputer membentuk lingkaran, sehingga disebut ring. Topologi ini berkomunikasi dengan data token untuk mengontrol hak akses komputer untuk menerima data. Misalnya komputer 1 akan mengirim file ke komputer 4, maka data akan melewati komputer 2 dan 3 sampai diterima oleh komputer 4. Jadi, sebuah komputer akan melanjutkan pengiriman data jika yang dituju bukan IP address-nya. Karakteristik topologi ring. Pertama, lingkaran tertutup yang berisi berbagai macam node. Kedua, sederhana dalam layout. Ketiga, sinyal mengalir dalam satu arah sehingga dapat menghindarkan terjadinya kolisio atau dua paket data bercampur, sehingga memungkinkan pergerakan data yang cepat dan collision detection yang lebih sederhana. Keempat, masalah yang sering terjadi sama dengan topologi bus. Kelima, biasanya topologi ring tidak dibuat secara fisik, melainkan direalisasikan dengan sebuah konsentrator dan kelihatan seperti topologi star. Kelebihan topologi ring. Pertama, dapat menghindari tabrakan file data yang dikirim. Data yang dikirim mengalir dalam satu arah, sehingga untuk data yang dikirim pada komputer selanjutnya akan dikerjakan setelah pengiriman pertama selesai. Kedua, untuk membangun jaringan dengan topologi ini lebih murah bila dibandingkan dengan topologi star. Ketiga, mudah untuk membangunnya. Keempat, semua komputer pada jaringan mempunyai status yang sama. Kelemahan topologi ring. Pertama, apabila terjadi kabel yang putus, semua komputer tidak dapat digunakan. Kedua, sulit untuk pengembangan jaringan ke arah yang lebih luas. Kedua, topologi jaringan bus. Topologi bus tersusun rapi seperti antrean dan menggunakan satu kabel koaksial. Setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC dan kedua ujung kabel koaksial harus diakhiri oleh terminator. Pertama, merupakan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel terdapat beberapa node. Kedua, umum digunakan karena sederhana dalam instalasi. Ketiga, sinyal melewati kabel dalam dua arah dan mungkin terjadi collision. Keempat, masalah terbesar pada saat kabel terputus, jika salah satu segmen kabel putus, maka seluruh jaringan akan terhenti.
Kelebihan topologi bus. Pertama, harga lebih murah bila dibandingkan dengan star karena harga kabel yang digunakan lebih murah. Kedua, pada jaringan dengan topologi ini tidak dibutuhkan konsentrator. Kelemahan topologi bus. Pertama, sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Kedua, untuk pengembangan ke arah yang lebih luas mengalami hambatan. Ketiga, topologi jaringan star. Topologi ini berbentuk bintang karena semua komputer dihubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP. Sehingga hub switch menjadi pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data. Jadi, jika komputer 1 ingin mengirim data ke komputer 4, data akan dikirim ke switch dan langsung dikirimkan ke komputer tujuan tanpa melewati komputer yang lain. Topologi jaringan inilah yang paling banyak digunakan sekarang karena kelebihannya lebih banyak. Karakteristik topologi star. Pertama, setiap node berkomunikasi langsung dengan central node. Traffic data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Kedua, mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Ketiga, keunggulannya jika satu kabel node terputus, jaringan lainnya tidak terganggu. Keempat, dapat digunakan kabel yang lower grade karena hanya menangani satu traffic node. Biasanya digunakan kabel UTP. Kelebihan topologi star. Pertama, jaringan mudah untuk dikembangkan dengan cara menarik kabel menuju konsentrator. Kedua, jika terdapat salah satu kabel yang menuju ke node putus, tidak akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Ketiga, kontrol manajemen lebih mudah karena semuanya terpusat ke satu titik pusat atau sentralisasi. Kelemahan topologi star. Pertama, jika sentral atau konsentrator rusak, semua komputer dalam jaringan tidak berfungsi. Kedua, bila waktu pengiriman data secara bersamaan dapat terjadi collision. Topologi jaringan tree. Topologi tree dibangun seperti halnya topologi extended star yang dihubungkan melalui subnode dalam central node. Topologi ini dapat mensupport baik baseband maupun broadband signaling dan mensupport contention maupun token bus access. Kelebihan topologi tree. Pertama, mudah dikembangkan. Kedua, semua data perusahaan dapat terpusat menjadi satu area kerja. Ketiga, kontrol manajemen lebih mudah karena sentralisasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kelemahan topologi tree. Pertama, dapat terjadi tabrakan file data, collision. Yang kedua, bila terjadi kabel putus pada komputer tingkat atas, komputer di bawahnya tidak dapat digunakan. Kelima, topologi jaringan mesh. Topologi mesh dengan memasang link di antara workstation. Fully connected mesh adalah sebuah jaringan di mana setiap terminal terhubung secara langsung ke semua terminal. Biasanya digunakan pada jaringan komputer kecil. Topologi ini secara teori memungkinkan, tetapi tidak praktis dan biayanya cukup tinggi untuk diimplementasikan. Topologi mesh memiliki tingkat redundansi yang tinggi sehingga jika terdapat satu link yang rusak, suatu station dapat mencari link lainnya. Kelebihan topologi mesh. Pertama, dengan banyaknya link antar komputer, setiap komputer dapat berhubungan dengan komputer lain secara bebas. Kedua, apabila ada link yang tidak dapat digunakan, saluran lain masih dapat digunakan. Kelemahan topologi mesh. Pertama, biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan sangat mahal karena banyak saluran yang dibangun. Kedua, kontrol manajemen sangat sulit diterapkan.
Demikian pembahasan materi tentang topologi jaringan komputer. Untuk selanjutnya, silakan ringkas materi tentang topologi jaringan komputer ini, kemudian pelajari lebih dalam. Silakan bereksplorasi. Dah.